Alhamdulillah, terima kasih Mas Fajar atas waktu yang sudah diberikan. Kita memasuki acara berikutnya adalah acara yang ditunggu-tunggu. Ayah bunda dan sahabat literasi pada pagi hari ini tentunya kesehatan menjadi modal utama kita, sehingga dengan kesehatan itu menjadi satu hal yang kita syukuri agar kita bisa beraktivitas pada pagi hari ini. Dan alhamdulillah sudah bergabung di sini para pegiat literasi tidak hanya dari kota Yogyakarta saja, tapi dari berbagai wilayah, berbagai daerah. Karena itu juga kita melakukan webinar ini adalah skala nasional, jadi bisa dari luar kota Yogyakarta juga. Juga tergabung di sini ada teman-teman kita juga dari guru-guru PAUD, kemudian para praktisi pendidikan, dan juga dari ayah bunda yang sangat concern terhadap pendidikan keluarga. Dan hari ini alhamdulillah tepat di tanggal 29 Juni itu menjadi hari keluarga nasional. Betapa kita sangat mengapresiasi bahwa keluarga menjadi satu hal yang penting, menjadi muara, menjadi tempat untuk kita kembali. Sejauh mana kita melangkah akan kembali pula pada rumah. Rumah menjadi induk yang utama, dan keluarga menjadi payung bagi kita, menjadi satu yang bisa memayungi kita untuk kedepannya. Telah hadir di sini, siapa dia? Tentunya nanti akan kita berkenalan dengan beliau. Pada pagi hari ini, Forum Taman Baca Masyarakat Kota Yogyakarta menginisiasi agenda bedah buku dan talk show yang nanti kita akan sharing diskusi santai dengan keluarga yang inspiratif sekali. Nanti kami akan bincang-bincang dengan beliau. Banyak hal yang mungkin akan bisa kita gali dari acara hari ini. Silakan nanti teman-teman semua, sahabat literasi dan ayah bunda yang sudah bergabung, bisa untuk chat, untuk menanyakan atau kemudian berkomentar, memberikan tanggapan. Silakan bisa untuk di chat atau bisa untuk bertanya langsung dengan raise hand. Oke. Selanjutnya ayah bunda dan sahabat literasi yang sudah hadir bergabung di sini tentu sudah tak sabar lagi untuk segera berkenalan dengan beliau. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ini biasanya kalau beliau biasanya dipanggilnya Abi begitu ya. Abi siapa? Yuk kita kenalan langsung aja dengan beliau. Abi, ini mungkin teman-teman juga ingin berkenalan lebih lanjut dengan Abi. Bagaimana kemudian nanti sejauh mana Abi dalam mengkonsep sebuah keluarga. Tapi sebelumnya monggo silakan untuk berkenalan terlebih dahulu, Abi. Silakan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Waalaikumsalam saya Adi Satya Laksana. Sekarang aktivitas lebih banyak di Jogja. Oh gitu, ya. Saya suami dari satu istri, bapak dari 3 anak laki-laki. Alhamdulillah. Dan ini salah satu dari putra Abi yang ini menjadi penulis buku ini ya, Bu ya, begitu. Nah, luar biasa. Nanti mungkin juga Abi juga bisa untuk menyampaikan di Umar tuh usianya berapa, terus kiprahnya bagaimana, kegiatannya apa saja, mungkin mewakili De Umar ya, soalnya De Umar masih di pondok ya, Bi ya. Itu nanti sedikit menjadi gambaran bagaimana De Umar ini beraktivitas terus sampai kemudian berproses hingga kemudian menghasilkan sebuah karya yang luar biasa. Mungkin sedikit bisa untuk perjelas lagi, Bi, bagaimana konsep pendidikan keluarga yang sudah Abi terapkan gitu ya, untuk terutama untuk anak-anak, sehingga salah satu putra itulah menjadi kebanggaan gitu ya, sudah menghasilkan karya yang luar biasa. Silakan monggo, Bi, bagaimana konsep pendidikan sudah dikembangkan di keluarga. Saya sederhana sekali konsep saya, nggak terlalu muluk-muluk. Mendidik orang itu kalau kata Rasul itu sama persis kayak menanam pohon. Jadi ada urutan kerja. Pada poinnya ada di urutan kerjanya. Jadi misalnya kita ini menanam pohon itu kan mulai dari pemilihan benih sampai kemudian fase untuk
apa namanya, penanaman di rumah kaca, sampai kemudian penyengan, terus kemudian sampai pada posisi tumbuhan ini sudah siap untuk dilepas di alam apa namanya, nyata, di sawah maksudnya. Nah, artinya ada proses-proses cara kita dalam mendidik anak yang sama persis kita menanam pohon itu. Kalau di kehidupan kita, di anak itu kan pertama kali kita kalau mau membicarakan soal bibit, berarti saya bibitnya mencari istri. Oke. Karena memang istri tidak boleh sembarangan untuk kita. Saya tipe orang yang sangat selektif, saya tidak ingin tidur di samping orang yang tidak saya kenal baik apa namanya, akhlaknya atau perilakunya. Karena itu bagian dari perjalanan terpanjang saya dalam hidup. Karena sisa waktu saya akan mengarungi bersama satu perempuan. Sesuai dengan di surat Maryam, tidak menginginkan istri saya bersedih, supaya istri dalam kondisi bahagia. Setelah itu kemudian sang anak ini masuk di dalam fase janin, sampai kemudian anak ini lahir. Itu lahir, anak ini masuk ke fase bayi, di mana fase bayi lebih banyak sama petaninya, yaitu ibunya, karena ada susu. Karena di janin dan bayi itu pasti lebih banyak sama ibunya, termasuk sampai di fase anak-anaknya. Karena kebutuhan atas kasih sayang itu paling banyak tercurah dari ibunya. Oke. Nah, sampai kemudian anak ini masuk ke fase balik. Persiapan fase balik itu adalah fase di mana anak ini sudah cukup akalnya, sudah kuat fisiknya, dan sudah setidaknya tenang jiwanya. Artinya, setelah dia menjadi fase anak-anak, tugas kita adalah mempersiapkan fase si anak ini sampai ke fase balik yang benar. Setidaknya balik yang benar. Karena ada orang dalam fase-fase hidupnya itu ketemu balik ya asal balik saja. Mau menikah ya asal nikah saja. Tiba-tiba setelah menikah ya asal jadi bapak saja. Setelah menjadi bapak ya asal jadi kakek karena memang tiba waktunya saja. Tapi kalau mau dikatakan persiapannya, kadang-kadang tidak ada yang menyiapkan cukup serius. Padahal balik itu menurut kami itu adalah fase terpenting perpindahan dari anak-anak menuju ke fase remajanya dia, di mana anak-anak itu kan nggak ketemu akalnya. Secara ruang waktu, unsur waktu di agama kita, itu kan terbagi menjadi dua setidaknya dalam seri kita hidup. Yang pertama adalah usia sebelum kita ini balik, di mana kita tidak terkena yang namanya hisab, karena memang belum cukup akalnya. Agama ini tidak masuk ketika orang itu tidak berkecukupan akal. Dan setelah dia balik, artinya dia sudah kena pertanggungjawaban. Nah, konsepsi ini semua ketika anak saya masuk ke dalam anak-anak yang fasenya mau pergi ke balik, nah itulah ada unsur yang kita mau siapkan ke fase balik. Nah, salah satunya memang atas semua buku yang ada ini tulisannya Umar itu rata-rata memang persiapan dia untuk balik. Nah, setelah balik kan jadi pemuda. Setelah jadi pemuda, jadi menikah. Jadi pasca ini ya pembicaraannya yang Umar paling banyak yang unsurnya adalah menjadi pemuda yang baik dan menyiapkan diri untuk menikah. Gitu. Setelah itu kemudian setelah menikah menyiapkan diri jadi seorang ayah yang benar, menjadi seorang kakek yang benar. Begitulah seharusnya runutan orang itu. Nah, kebanyakan kita tidak melihat part-part hidup ini dengan serius. Bahwa balik, anak kita balik, tahu-tahu loh kamu udah balik ya. Malah nggak nyadar gitu ya. Malah nggak nyadar. Orang nggak nyadar. Kadang tiba-tiba ada perempuan yang kemudian tinggal di setujui sama orang itu, tiba-tiba kamu udah nikah ya. Tiba-tiba saja habis nikah, pokoknya punya anak ya. Gitu. Sedangkan ketika ditanyai seberapa seriuskah anak ini itu mendapatkan konsep yang benar tentang balik, tentang menikah dan sebagainya itu sampai dia mengerti, karena nanti ujung selara keseluruhannya adalah pertanggungjawaban. Betul. Kalau di fase anak-anak ini, saya relatif kalau di anak-anak, saya lebih senang membiarkan, karena itu fase mereka bermain.
Fase mereka untuk memuaskan diri dengan yang penting itu lebih banyak sama ibunya. Oke. Saya tipe orang yang pencemburu, saya nggak ingin anak saya lebih banyak gaul sama orang di luar, ibaratnya pihak ketiga, yang kemudian memberi kebaikan kepada anak saya. Karena pada akhirnya manusia itu kan budak kebaikan orang lain. Entah orang lain itu kondisinya dia baik, misalnya orang baik atau orang buruk. Misalnya ada orang buruk yang memberi kebaikan kepada anak kita. Pasti anak kita ini menjadi budaknya atas orang yang memberi kebaikan ini meskipun orang ini buruk. Maka jangan sampai anak saya mendapatkan kebaikan-kebaikan itu dari orang lain, apalagi orang yang buruk. Karena bisa jadi dia akan mengikuti orang ini. Oleh karena itu, yang paling banyak petaninya kalau di fase inkubasinya, misalnya kita nanam lombok itu kan di rumah kaca atau apa itu kan tetap petaninya yang harus tetap membersamainya, bukan pihak lain kan. Yes. Mungkin itu. Ya, berarti ini ya, banyak hal yang bisa untuk kita urai ya dari proses itu, bahwa pendidikan di keluarga itu tidak langsung pertama-tama ujuk-ujuk tiba-tiba sudah seperti ini gitu. Semua harus dipersiapkan. Ada fase-fase yang itu memang harus kita sadar gitu ya. Harus kita sadar. Artinya ketika kita sadar kita sudah punya planning, punya persiapan. Nanti apa yang harus what we do gitu ya. Nah, ini mungkin nanti yang masih single-single silahkan nanti bisa dipantik ya dengan pertanyaan pranikah. Mungkin ada resep-resepnya, silahkan nanti ditanyakan ya. Oke. Saya akan lebih menggali ke fase-fase ini, Abi. Di fase-fase ini kalau Ali bin Abi Thalib menyampaikan itu bahwa dirilah anakmu sesuai dengan zaman ya begitu ya. Nah, otomatis dari sini kan kita ya istilahnya apa yang kita konsepkan, apa yang kita nanti akan terapkan itu juga akan mengikuti dari zaman atau ritme yang sudah berlaku saat ini begitu. Nah, ini kesepakatan-kesepakatan sebelum nanti kita bisa membahas tentang fase lebih detail, kesepakatan-kesepakatan seperti apa antara biasa ya kalau ada ayah punya konsep seperti ini, malah bundanya seperti ini gitu. Misalnya Abi seperti ini, Umi seperti ini. Kadang ada kelas-kelas tertentu. Nah, bagaimana kemudian itu dibangun kesepakatan-kesepakatan sehingga menjadi ritme yang beraturan sehingga anak tidak kebingungan di situ. Nah, itu bagaimana untuk membangun seperti itu, Abi? Kaidah pertamanya itu kita harus mengerti dulu tentang runutan akhlak itu terbentuk. Kata kuncinya ada di situ karena kita kan sedang ingin membuat karakter anak kan. Iya. Membentuk karakter anak. Nah, karakter yang saya masukkan adalah watak. Nah, ulama kita misalnya Ibnu Qayyim itu menjelaskan bahwa watak itu dibentuk melalui 3 proses. Masing-masing tahapan proses itu terdiri dari 3 langkah. Yang pertama itu di alam pikiran, yang kedua di alam jiwa, yang ketiga itu di alam fisik. Di alam pikiran itu terjadi 3 hal yang terjadi di pikiran. Yang pertama, setiap hari kan kita ini ketemu yang namanya lintasan pikiran kan. Iya. Kan kalau kita diam bengong gini kan ada lintasan pikiran. Gitu apa gitu ya. Dan lintasan pikiran itu pasti berupa bahasa kan. Kalau kita sadari lebih zoom lebih dalam. Kan isinya sebetulnya kosakata bahasa. Iya. Cuma ada bisa tertuang kadang enggak gitu ya. Nah, terus kemudian di setiap hari itu lintasan pikiran ini itu kan ada yang setidaknya itu memorize. Memorize itu artinya ada 1-2 lah yang kira-kira itu dia terus-menerus menghinggapi kita. Mengganggu kita. Kalau kita zoom lagi lebih dalam, kita beri energi lagi di dalam alam pikiran itu, dia masuk ke dalam tahapan yang ketiga, yaitu adalah itu menyublim menjadi ide. Ya kan? Dia menjadi ide. Nah, begitu ide ini memuncak di alam pikiran, ketemu dengan alam jiwa, maka dia akan menjadi keyakinan. Ketika keyakinan ini dipupuk terus di dalam alam jiwa, dia akan terus berubah menjadi kemauan. Nah, kemauan yang dipupuk terus di alam jiwa ini terkait dengan ide itu tadi, itu akan berubah menjadi tekad.
Jadi tekad itu adalah pertemuan antara pikiran dan jiwa. Nah, setelah tekad itu terbentuk, maka langkah berikutnya adalah dimasuk di alam fisik, tinggal melaksanakan. Artinya alam perilaku di fisik. Perilaku yang dilakukan terus-menerus itu berarti adalah kebiasaan atau habit. Habit yang dilakukan selama puluhan tahun, nah itulah karakter atau watak. Nah, Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa yang disebut watak ini adalah orang itu melakukan sudah tanpa mikir. Refleks langsung. Sudah refleks. Karena memang sehari-hari begitu. Nah, kalau kita ini mau membentuk karakter anak ini kebaikan, berarti kita lihat dulu kosakata yang kita masukkan di alam pikirannya. Runutannya tadi ya, Bi. Iya, berarti kan pembicaraan kita, konsesi kita adalah kita harus memasukkan kosakata penting untuk hidupnya dalam urusan kebaikan. Kan kita juga nggak ingin kan secara sadar kalau anak kita ini masuk untuk membela keburukan kan, atau membela kejahatan. Nah, orang tua kan selalu menginginkan anaknya ini memasuki anaknya membela kebaikan. Artinya kalau kita ingin melakukan itu, proses pertama kali adalah kita memperkenalkan bahasa-bahasa kebaikan. Nah, yang disebut sebagai orang yang beriman itu kalau ulama-ulama kita ini menjelaskan sangat mudah. Tulis saja sebagai seluruh hal perbuatan-perbuatan yang buruk itu di sisi kanan, kiri. Kemudian perbuatan-perbuatan kebaikan itu di sisi kanan. Terus kemudian lantas kita ini pikir-pikir, yang buruk kita hindari, yang baik kita kumpulkan di diri kita. Nah, berarti yang terjadi, kita harus konsesi pertama saya dengan istri adalah bahasa kebaikan yang akan kita kumpulkan di pikiran anak-anak kita. Oleh karena itu, kalau Ibu perhatikan, kalau Ibu misalnya membaca bukunya Umar, seluruhnya itu kosakata yang terdefinisikan. Iya. Itu terjabarkan, menemukan dari apa yang sudah dilakukan, ini, kemudian dijabarkan, dinarasikan seperti ini. Dan itu praksis. Iya, betul. Gitu. Kan orang itu nggak perlu S2 kan untuk mengetahui apa itu takut. Nggak perlu juga untuk doktor kan, untuk mengetahui apa itu bahagia. Dan nggak perlu juga untuk mengatakan apa itu kaya, apa itu miskin, itu hanya untuk orang-orang yang katakanlah lulus kuliah, kan enggak. Anak sekecil itu pun kalau tahu konsepsinya dari awal, apalagi dia sudah balik, yang isi kepalanya itu sudah paham, fisiknya juga kuat, dia sudah bisa bakal mengerti. Persoalannya adalah kita cukup serius nggak untuk memasukkan kosakata kebaikan itu dengan serius kepada anak-anak kita. Nah, memang ini problemnya kalau di saya, karena saya pria pencemburu terhadap orang lain. Saya nggak ingin kosakata kebaikan itu mengalir dulu dari orang lain sebelum saya. Karena investasi terbesar saya kepada anak saya ingin mengajar anak saya untuk mendapatkan kebaikan pertamanya dari ayah dan ibunya. Oke, luar biasa. Nah, ini sekaligus jadi tanda tanya besar dan sekaligus tantangan bagi orang tua. Sebenarnya mungkin bisa jadi paham. Iya sih sebenarnya gitu, tapi kemudian mau tidak seperti itu gitu kan. Artinya orang tua mau nggak dengan komitmen, untuk menjaga komitmen itu luar biasa tuh tantangannya itu bagi orang tua kan, Bi. Dan entah nggak mungkin juga, waduh bagaimana ya misalnya saya harus mendampingi anak-anak, orang BDR sini aja tuh, wow banyak polemik gitu, Bi. Iya kan, dengan pembelajaran jarak jauh ini kan yang paling kemudian menginginkan orang tua, wah ini nggak siap dan segala macam itu, Bi. Nah, termasuk kadang saya juga merasakan, karena saya juga orang tua kan ini, saya sebagai ibu gitu, dengan proses seperti ini ya itu. Nah, itulah yang kadang menjadi tantangan kita bersama. Kadang, iya, kita tahu sebenarnya, memang kita memang harus, utamanya untuk anak-anak yang istilahnya sebelum balik gitu ya, pendampingan orang tua sangat luar biasa diberikan. Harus cuman ya itu tadi, kadang kemauan orang tua untuk bisa itu yang perlu untuk digugah itu maksudnya itu, Bi. Nah, itu yang tadi kalau kemudian dari karakter-karakter itu dengan alur yang sudah seperti itu, secara kemudian kita visualisasikan dengan pertama tadi menanamkan kosakata begitu ya. Otomatis kan ada interaksi yang mungkin secara intensif yang sudah dilakukan. Nah, ini berkait dengan fase, Bi. Dari fase-fase yang tadi gitu ya sebelum balik, kemudian ini kedekatan itu ada fase-fase tertentu kah, Bi? Misalnya anak dari
sebelum dari lahir sampai kemudian usia segini nanti dekat dengan ibu, misalnya dengan Umi, atau nanti yang saat kapan nanti dekat dengan ayah begitu. Ini ada fase-fase tertentu bagaimana untuk mendesainnya ini? Kalau di keluarga kami biasanya anak sebelum usia rata-rata beda, Umar sama anak adiknya yang kedua, adiknya yang ketiga beda. Oh begitu. Kalau Umar itu sampai usia 10 tahun itu sama uminya. Kalau lebih banyak ya maksudnya, bukan berarti selama itu nggak ketemu saya, Ya, itu lebih banyak. dominannya lebih ke ibu. Iya, saya lebih ngurusi di luar, saya ngurusi anak. Kalau anak yang kedua ini usianya 9,5, itu sudah sama saya. Kalau yang ketiga ini masih sama uminya. Jadi sebelum usia ini rata-rata memang uminya yang lebih banyak ngurusi. Oh begitu. Karena hubungan kasih sayangnya itu tertumpah ruah kepada anak. Karena pasca ini kan anak kita ini balik. Kalau balik, kenalah dia, menurut saya, kenalah dia satu ayat, pasti fil ard. Berjalanlah di muka bumi ini. Persis kayak yang namanya tanaman, kalau dia sudah kuat, akar dan batangnya, tinggal dimasukkan ke sawah. Kan? Dia harus mengarungi kehidupan sesungguhnya. Kan? Padi itu. Jangan dimasukin ke rumah kaca terus. Kan? Ya, nggak tumbuh-tumbuh. Artinya kalau dia balik, dia harus fil ard. Jadi menemui guru dan mencari kitabnya untuk mencari ilmu pengetahuannya. Dan berjalan gitu. Nah kebanyakan orang itu kalau menurut saya sekarang ini ya mungkin kami berbeda ya. Kalau kami lebih cenderung ilmu itu pusatnya di dua hal. Yang pertama guru dan buku. Guru dan buku. Wal kitab kan. Jadi yang saya ajarkan kepada anak saya ya insting mencari guru. Oke. Jadi dia akan mencari keliling dunia ya mencari gurunya. Tetap tapi guru utama tetap orang tua kan dia. Gimana? Guru utama tetap orang tua. Iya, guru orang. Tapi setelah balik kan. Oh gitu. Kan saya fase anak balik itu kan dia harus pasti berjalan di muka bumi. Oh begitu. Jadi jangan sampai malah sudah balik malah disuruh di rumah terus. Waktu kecil dititip-titipin, sudah gede diminta di rumah saja. Yes. Gitu. Ya, mungkin karena kalau ini nanti yang perlu dieksplor. Menarik nih, Bi. Jadi nanti untuk fase-fase itu, jadi sebelum balik itu guru itu ada di orang tua, itu menjadi pokok, itu hal yang fundamental, menjadi fondasi yang kuat. Dan kemudian setelah balik baru carilah itu guru-gurumu yang bertebaran di muka bumi ini, begitu ya, Bi. Nah ini menarik sekali nih. Kadang yang terjadi yang di sini kebalikan itu, Bi. Iya, berkebalikan itu kadang seperti itu. Jadi kalau sudah ini ya udah di rumah gitu, nanti apa gitu. Kalau yang tadi udah titipin karena pada sibuk gitu ya. Oke, ini satu hal yang menarik sekali. Nanti ini berkait dengan di psikologi pendidikan itu, Bi. Itu ada fase-fase usia yang memang itu model silang itu, Bi. Jadi ketika nanti ada usia balik, itu kalau perempuan ini ada gium di psikologi perkembangan itu, kalau yang perempuan itu nanti bersilang kedekatan itu ke ayah atau abi. Kemudian kalau untuk yang laki-laki nanti ke mi misalnya. Ini untuk menyeimbangkan pada proses mencari jati dirinya. Itu kalau menurut Abi bagaimana itu? Kita harus memahami dulu soal inti pokok pernikahan. Ya. Karena kalau kita agak keliru untuk menjelaskannya, pasti akan keliru untuk meletakkan ini baiknya bagaimana. Pernikahan itu kan unsurnya dua. Yang pertama itu adalah nikah, yang kedua kawin. Jadi artinya nikah itu hilang hijab. Yang kawin itu artinya disandingkan. Jadi bersatu dan bersanding. Artinya kalau bersatu itu dia hilang hijab. Orang di nikah itu persis kayak layaknya kita ini memandangi langit di atas ini. Sudah nggak ada hijab sama sekali. Nah kebanyakan orang hilang hijabnya itu berhenti di fisik. Ketahuannya cuma fisiknya doang, saling terbuka. Tapi isi kepalanya masih saling ketutup. Oke, ya betul. Iya kan? Isi kepalanya saling ketutup. Iya, makanya banyak benturan-benturan. Iya kan? Seharusnya kita sudah bahkan kita menutupi sedikit saja dari istri itu sudah perselingkuhan. Harusnya kita memang sudah terbuka. Catat itu ya. Karena Mas harus seterbuka.
Iya. Seterang benderang itu. Mm-mm. Terus yang kedua, secara kalau kita sudah seterang benderang itu, kosakata kita kan sudah saling mengenal satu sama lain. Betul, betul, betul. Gitu. Terus yang kedua itu disandingkan. Disandingkan, poin yang disandingkan ini adalah disandingkan berarti dia kondisinya yang laki-laki ya tetap jadi laki-laki, yang perempuan harus tetap jadi perempuan. Yang suami harus berperan sebagai suami, yang istri harus berperan sebagai istri. Jangan dibulak-balik. Nanti kalau disandingkan malah kebulak-balik itu kayak cagak, nanti apa namanya, soko ya kalau dalam joglo itu bahaya. Makanya dia harus tetap berdiri sendiri tapi beriringan karena disandingkan itu tadi. Dia berjalan bersama. Gitu. Nah, artinya setiap orang punya perannya masing-masing. Ya. Nah, kita lihat di unsurnya pertama. Perempuan itu, unsur utama itu adalah rasa keadilan. Jangan pernah berbicara soal keadilan kepada perempuan. Karena secara DNA itu perempuan memang sudah adil. Kenapa? Karena kontribusi atas hak itu milik perempuan. Sejak dari awal dia punya makanan, dibagi dua sama janinnya. Sejak dari awal kemudian dia misalnya anaknya keluar dibagi air susunya sama ini. Terus kemudian inilah pula yang mengakibatkan seorang perempuan itu susah untuk dipoligami sama seorang laki-laki. Sudah mulai terlintas di pikiran saya mau mengatakan itu gitu kan. Karena DNA perempuan itu dia menginginkan perlindungan atas haknya, hak atas anak-anaknya. Sedangkan laki-laki tidak, dia kekurangan hak. Dia kekurangan atas hak, maka dia mencari kebutuhan atas haknya itu, atas hak kekuasaannya itu. Ketika selesai di rumah, ya dia akan mencari yang di umatnya, di luarannya. Kalau dia mampu kan, gitu. Nah ini pula kenapa laki-laki ingin menguasai banyak perempuan, karena memang keinginan salah satunya kekuasaan atas keturunan jumlah yang banyak. Kan? Sedangkan perempuan tidak menginginkan itu, karena dia menginginkan atas perlindungan atau kontribusi atau pembagian hak atas anak-anaknya. Secara DNA-nya begitu. Maka kalau dalam ini rada sensitif. Iya, iya. Maka soal poligami itu menurut saya itu urusan hati. Iya. Sudah bukan urusan rasional lagi. Karena orangnya sudah saling terima satu sama lain soal hati, ya pasti terjadi. Tapi kalau sudah mau mencari perasionalannya, nggak bakal ketemu-ketemu. Karena sudah memang berbeda ininya kan. Karena kalau keadilan itu, kalau waktu, harta, misalnya, terus kemudian secara fisik, itu mungkin bisa dibagi rata. Bisa dihitung-hitung, karena itu bisa. Kalau persoalan perasaan, betul. Itu sudah hal yang rumit. Sudah. Nah, itu selesai hanya ketika pertemuan hati dengan hati. Oke. Nah, artinya kalau sudah begini, antara laki-laki dan perempuan, antara suami dan istri, itu sudah ketemu hak masing-masing, kewajiban masing-masing. Nah, jadi kalau mau membicarakan soal rasa kasih sayang, terbesar adalah di istri, di ibunya. Tapi kalau mau membicarakan soal hak kebutuhannya atas logik atau logika, itu ketemunya di bapak. Nanti kalau kebanyakan di ibunya, itu malah jadi melo terus nanti. Susunan perasaannya jauh lebih besar. Sedangkan, karena laki-laki itu kan DNA-nya memang dia menegakkan kebenaran. Gitu. Nah, memang secara logiknya begitu di laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu lebih banyak begini. Kalau urusannya dengan anak saya itu soal logika, pasti larinya pencariannya di saya. Tapi kalau dia sudah mencari yang namanya unsur olah rasa, kasih sayang, itu dia sudah tahu larinya kemana. Dan saya nggak bakal protes. Oke. Kalau saya ini protes begitu, ini kan kayak childish banget ini. Sudah punya rumahnya masing-masing. Udah ada perannya masing-masing. Saya ini disandingkan. Iya, betul iya. Ya, karena perempuan itu kan memang sudah mendapatkan anugerah yang luar biasa dengan rahim. Asma Allah itu ada dalam tubuhnya. Di dalam tubuh. Kan? Jadi itu yang akan menjadi energi yang nanti bisa untuk dialirkan ke sekelilingnya, dan itu akan kembali ke situ. Jadinya oke, menarik sekali. Tadi entar terkait dengan keadilan dan segala macam, kalau digali nanti nggak akan selesai kayaknya ya. Karena nanti bertanya macam-macam. Wah, nanti chatnya penuh nanti dengan pertanyaan juga dengan apalagi kalau urusannya poligami. Oke, gitu ya. Hanya sekedar ini ya. Iya, intermezzo aja ya. Oke.
Dan buku ini sungguh sangat indah bagi siapapun kita. Ini luar biasa sih. Sangat menarik, sesuatu yang sangat tidak biasa. Kalau kasih harga 10 juta pun sepertinya masih terlalu murah. Rekomendasi banget buat saya. Pertama kali saya lihat di timeline itu Facebook, langsung berhenti, langsung saya lihat, dan sangat menarik, sesuatu yang sangat tidak biasa. Langsung saya beli. Langsung saya beli bukunya datang, dan saya jujur itu buku yang paling cepat saya habiskan dan yang paling banyak yang bisa saya ingat dari kontennya gitu, dari semua buku yang pernah saya baca. Awal membacanya sulit mempercayai bahwa ini betul-betul dari seorang anak 12 tahun. Begitu saya baca bukunya, saya langsung merasa seperti menemukan kembali 28 tahun saya yang sudah terlewat ini gitu. Seperti dapat lagi suatu rezeki, insight bahwa ini loh sebenarnya seharusnya menjalani hidup, ini loh bagaimana dunia bekerja gitu. Dan ini mematahkan sekali sih bahwa anak seumur belasan tahun itu nggak bisa berpikir, itu dipatahkan banget bagi semua yang menyaksikan ini, yang mau hemat usia puluhan tahun, segera beli bukunya. Terlalu murah bukunya. Kalau kasih harga 10 juta pun sepertinya masih terlalu murah. Jadi cepet beli bukunya, bayarnya lebihin aja, nggak usah minta kembalian ya. Lebihin aja karena ini murah banget, sangat murah banget. Karena real story ya. Real story, dan ini benar-benar memotong pencarian hidup kita puluhan tahun gitu. Dengan baca itu kayak udah duduk, udah ngalamin semua peristiwa berharga itu gitu. Itu dari saya. Abiku Memang Beda, karya Mas Badi Uzzaman Umar Humam. Ini menurut saya adalah buku yang sangat luar biasa, ringan tapi sangat bermakna. Banyak sekali faedah yang bisa saya petik, termasuk mengingatkan beberapa pola pendidikan yang ayah saya berikan kepada saya. Bagi saya ini buku yang sangat recommended sekali. Di antara hal yang paling saya suka adalah kredo Abi Umar Humam kepada dia. Satu hal yang saya suka adalah perkataannya, banyak anak yang bingung menuliskan sesuatu tentang ayahnya, tapi aku menuliskan 3 buku, rasanya masih belum cukup. Itu keren banget. Kemudian pesan saya bagi para teman-teman yang belum baca buku ini, kalau kalian ingin mendapatkan insight, inspirasi supaya hidup kalian nggak sia-sia, silahkan baca buku ini. Barakallahu fiik. Silakan dibaca, silakan dinikmati, menjadi evaluasi bagi kita, menjadi inspirasi bagi kita, termasuk motivasi di dalam proses pendidikan anak-anak kita. Selamat membaca Abiku Memang Beda, karya D. Umar Humam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.